Dan topik kita hari ini adalah suatu pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi maupun sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, dalam hal ini FABC. Why make disciples? Saudara, namun sebelum kita menjawab ini dan merenungkan perikop yang kita baca hari ini, saya tertarik dengan tribute memories yang disampaikan oleh Ibu Brenda hari Kamis lalu, saudara, dalam ibadah pelepasan Opung Noah. Ini suatu kisah yang luar biasa. Mungkin ada di antara saudara yang belum mendengar kisah ini, jadi saya ceritakan ulang dengan singkat, saudara. Kalau yang sudah dengar ya tentu ingat lagi. Jadi saat itu Ibu Brenda dan Pak Sam, ceritanya tahun berapa ya? 2002, 3 tahun lalu, saudara, berkunjung ke Bogor, dijemput sama Opung Noah, lalu diajak beribadah di HKBP, Huria Kristen Batak Protestan di Bogor. Dan bagian yang penting diceritakan adalah setelah kunjungan, Opung Noah itu mengantar Bu Brenda dan Pak Sam ke rumah kakaknya. Namanya kakaknya Ibu atau kakaknya Pak Sam. Nah, namanya Mr. Ong. Mr. Ong sama saya. Sayanya sama dong marganya. Mr. Ong. Nah, Opung Noah belum pernah ketemu dengan orang ini, dengan Mr. Ong. Tapi mereka berdua terlibat obrolan yang sangat serius dan lama. Seperti ada rahasia yang sedang didiskusikan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan kecuali Opung Noah dan Mr. Ong. Dan menarik, saudara, ketika mereka pulang ternyata Mr. Ong begitu antusias ngobrol dengan Opung Noah sampai dia ingin kembali cari waktu ngobrol dengan Opung Noah. Akhirnya kesempatan Mr. Ong ketemu lagi dengan Opung Noah dan ngobrol panjang lebar pun terjadi. Karena Mr. Ong ingin mengerti lebih jauh tentang rahasia yang sedang dibicarakan oleh Opung Noah. Singkat cerita, rupanya Opung Noah telah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Mr. Ong. Dia yang selama ini bepergian dengan kursi roda itu akhirnya menjadi percaya dan minta dibaptis. Dan kini kedua orang ini telah tiada, sama-sama telah beristirahat dengan tenang. Nah, sepulang dari ibadah pelepasan Opung Noah ini, saudara, saya ngobrol dengan Ivani di mobil. Saya katakan bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menjadi alat di tangan Tuhan memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sesederhana apapun diri kita, Tuhan bisa memakai. Dan yang terpenting adalah kesediaan diri kita dipakai Tuhan. Dan selebihnya Roh Kudus yang akan menuntun kita dan menyampaikan apa yang harus kita katakan. Inilah, saudara, yang disebut menjalani hidup sebagai murid Kristus. Setelah kita menjadi orang percaya, maka kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali pada topik kita hari ini, mengapa pemuridan itu penting? Pemuridan sangat penting karena merupakan amanat agung Yesus, Matius 28 ayat 18-20, untuk menjadikan orang percaya serupa dengan Kristus, membentuk karakter ilahi dan mempersiapkan saksi yang berakar dalam kebenaran firman. Dan ini adalah proses seumur hidup untuk kedewasaan rohani yang melatih ketaatan, membekali pelayanan, dan memastikan kelangsungan iman Kristen dari generasi ke generasi.
Nah saudara, hari ini kita membaca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 mengenai dasar dan bangunan saudara. Kita mau belajar dari Paulus mengenai beberapa hal tentang pentingnya pemuridan. Jadi ada 3 alasan saudara mengapa pemuridan itu penting saudara. Yang pertama penting karena setiap orang percaya berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus, becoming like Christ. Setelah dikasih Tuhan, dalam bacaan hari ini Paulus menulis di ayat 10 dan 11 demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, proses pemuridan itu pertama-tama dilakukan kepada orang yang sudah percaya lebih dulu. Ketika seseorang menjadi percaya dan dibaptis, sesungguhnya ia lahir baru, saudara. Ia dilahirkan kembali melalui air dan darah. Ia menjadi seperti bayi secara spiritual. Dan mulai menjalani kehidupan yang baru sebagai anggota keluarga Allah. Seakan ia sedang mengalami kembali proses penciptaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan pada bagian yang baru kita baca tadi, saudara, Paulus menggunakan ilustrasi proses pembangunan. Dan kita tahu saudara, dalam proses pembangunan ini pertama-tama kita mesti punya desain bangunannya dulu, bukan? Tidak mungkin orang membangun tanpa diawali dengan rencana bentuk bangunan yang akan didirikan. Sekalipun pada masyarakat primitif, saudara, nggak ada arsitek, belum ada arsitek, juga tidak dengan desain yang canggih, yang dituangkan dalam bentuk blueprint, tidak, saudara. Namun mereka pun sudah punya desain dalam benak mereka. Kemarin di Usinda kita belajar tentang mental picture, gambar yang ada di benak kita. Dan tukang bangunan akan membangun sesuai dengan apa yang dibayangkan di dalam benaknya. Itu masyarakat primitif, saudara. Nah saudara, demikian pula pada setiap diri orang yang baru dilahirkan kembali dan mulai menjalani proses pembangunan menjadi manusia baru, maka sesungguhnya Bapa Surgawi telah merancang diri kita untuk menjadi ciptaan baru. Desainnya jelas, saudara, yakni menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dialah gambar Allah yang hidup. Dialah Adam kedua yang tidak jatuh dalam dosa. Dialah model manusia ideal yang sesuai dengan rancangan semula ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Nah saudara, kembali pada ilustrasi pembangunan, saudara, katakanlah sebuah rumah, maka konstruksi bangunan mulai dari fondasi dan struktur-struktur yang dirancang mesti kuat supaya hasil akhirnya betul-betul kokoh sesuai dengan gambar dari si arsiteknya, bukan? Demikian pula saudara, pembangunan hidup atau diri kita sebagai rumah rohani yang telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Paulus menegaskan di ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? You are a temple of God.
and that the Spirit of God dwells in you. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali, maka diri kita dirancang untuk menjadi bait Allah, tempat roh Allah bertahta. Dan untuk itu Bapa Sorgawi telah merancang setiap diri kita menurut rupa dan gambar dirinya. Bahkan Dia juga telah memberikan suatu landasan atau fondasi yang kokoh untuk kita membangun di atasnya. Dan dari perikop kita hari ini, saudara, Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus itulah yang harus menjadi fondasi pembangunan rumah rohani ini. Dialah landasan yang kokoh, saudara. Seperti sebuah batu karang, bedrock, bukan pasir. Tentu saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang dua macam dasar saat orang membangun rumah. Seorang yang membangun rumah di atas batu, rumah itu tidak akan rubuh sekalipun diterpa hujan, badai, dan banjir. Berbeda dengan rumah yang dibangun di atas pasir, ia akan segera rubuh karena fondasinya lumer dan hanyut diterjang banjir. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan dengan kata lain, saudara, firman Tuhan itulah yang harus menjadi landasan di dalam pembangunan rumah rohani, saudara. Dan firman Tuhan itulah tidak lain adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Seperti ahli bangunan mendirikan rumah, maka tiang-tiang yang akan didirikan di atas fondasi itu harus menempel kuat pada fondasi. Caranya bagaimana? Pada titik-titik tertentu yang telah dirancang, maka tiang itu ditancapkan dan dibaut, saudara. Lalu struktur-struktur itu harus saling terkait dengan erat supaya rumah itu kokoh. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Tiang-tiang itu melambangkan bidang-bidang kehidupan kita yang kita jalani tiap hari. Saudara, kita ini multifungsi dan multiperan, bukan? Kita ini multifungsi, multiperan. Selain kita punya peran dalam keluarga, kita juga punya peran di tempat bekerja. Kita punya peran di gereja. Mungkin juga dalam organisasi kemasyarakatan yang lain, grup-grup, hobi-hobi, dan sebagainya. Nah, saudara, semua tiang-tiang itu harus bertumpu pada fondasi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan seharusnya tiap-tiap peran itu, saudara, berperan dalam hal apapun juga, itu harus saling terkait atau terintegrasi sehingga membangun citra diri saudara sebagai murid Kristus. Ketika orang dunia melihat diri kita, maka mereka seharusnya dapat melihat citra Kristus ada di dalam diri kita, saudara. Orang dunia dapat mengenali bahwa saudara berbeda dari rumah-rumah yang lain, karena saudara dibangun di atas dasar Kristus yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kalau saudara menghadirkan diri secara berbeda-beda di gereja seperti malaikat, di tempat kerja seperti algojo, di rumah seperti robot, di social club seperti entertainer, maka kita tidak punya citra diri yang jelas. Dan terjadi semacam disintegrasi karena hidup dalam berbagai topeng, saudara. Saudara, setiap orang yang lahir baru seharusnya punya citra diri yang jelas dan dibangun untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin, saudara.
Yang kedua, saudara, pemuridan itu penting karena setiap orang percaya berproses untuk dibangun menjadi manusia baru oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menggunakan ilustrasi Paulus tadi, maka poin yang kedua yang sangat penting dalam proses pembangunan ini adalah tentang siapa yang membangunnya. Kembali perhatikan ayat 10 tadi di atas, saudara. Di sana Paulus menegaskan bahwa dia adalah seorang yang telah memperoleh kasih karunia. Artinya ia adalah seorang yang telah ditunjuk untuk ikut di dalam proses pembangunan rumah rohani ini. Dan ia sendiri telah diperlengkapi Allah untuk menjadi ahli bangunan yang cakap. Namun demikian, saudara, ia tidak bekerja sendiri, melainkan juga ada orang-orang lain atau tukang-tukang dengan keahliannya masing-masing bekerja sama dalam pembangunan rumah rohani ini. Sorry, saya kayaknya mesti minum nih. Maaf, sosok. Sekali lagi, saudara, Paulus dengan tegas mengatakan jemaat Korintus bahwa ia telah meletakkan dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang tinggal bagaimana orang-orang lain membangun di atas dasar itu. Di sini ada tiga hal penting, saudara, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sekalipun tiap-tiap orang punya keahlian dan perannya masing-masing dalam pembangunan rumah rohani, namun mereka harus sama-sama memahami tujuan dan gambar yang telah dirancang oleh Bapa Surgawi ini, saudara. Tiap-tiap orang yang terlibat harus menyadari bahwa mereka sedang membangun rumah rohani, bukan rumah yang lain. Saudara dapat dibayangkan, apa sih yang akan terjadi kalau setiap tukang bangunan punya gambarannya sendiri dan punya maunya sendiri? Maka bangunan itu akan tidak keruan jadinya, saudara. Seperti cerita 4 tukang sedang bekerja sama-sama dalam sebuah proyek tanpa komando. Tukang yang satu ahli di dalam membangun tembok. Ketika ditanya, kamu sedang bangun apa? Lalu dia jawab, kayaknya sedang bangun museum kali. Tukang yang lain ahli di perkayuan. Ketika dia ditanya, kamu di sini bareng-bareng lagi mau mendirikan apa sih? Dia jawab, oh, katanya sih kita lagi mau bikin gedung konser tuh. Banyak pakai peredam. Yang satu lagi, saudara, tukang listrik dan sound engineering, ketika ditanya, kamu sedang membangun apa sih? Lalu dia jawab, kalau dari banyaknya peredam dan speaker yang dipakai, kayaknya saya disuruh mendesain kelistrikan dan sound system gedung bioskop nih. Tukang yang lain bertugas untuk memasang lantai. Juga dia nggak punya gambaran persis ketika ditanya, kamu sedang ikut membangun apa ini? Dia jawab, karena lantainya menggunakan banyak pakai kayu begini, parket, lantas plafonnya juga tinggi benar, ditutup warna hitam lagi. Ya kayaknya sih mau bikin gedung olahraga, entah lapangan basket atau pickleball atau badminton. Saudara bayangkan, setiap tukang tidak pernah ada yang kepikir bahwa mereka semua sedang sama-sama membangun gereja.
Inilah gedung gereja modern katanya, mirip tempat konser, mirip bioskop, mirip hall tempat nge-gym. Yang jelas tidak ada ornamentasi liturgis yang menandakan bahwa ia adalah gereja, tidak ada salib di sana dan tidak ada juga baptistry di depan. Katanya sih gedung multifungsi dan fleksibel untuk bisa diubah kalau jemaatnya bubar. Setelah dikasih Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa ia adalah ahli bangunan yang cakap. Ia tahu persis bahwa ia sedang dipakai Tuhan untuk membangun rumah rohani. Dan untuk itu ia telah meletakkan fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dasar iman dalam pembangunan jemaat. Dan ia tidak bekerja sendiri, melainkan ada orang-orang lain yang ikut dalam pekerjaan ini. Namun mereka semua harus punya gambaran yang sama. Hal yang kedua, saudara, yang penting adalah bahwa mereka semua harus punya spirit yang sama dalam mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Spirit apa yang harus ada dan mengikat hati dan pikiran mereka semua tidak lain adalah Roh Kudus. Setiap orang yang dipakai untuk terlibat dalam pembangunan rumah rohani, mereka bekerja karena kuat kuasa Roh Kudus. Saudara, ilustrasi di atas tadi memperlihatkan bahwa masing-masing tukang memang punya keahlian di bidangnya. Tetapi mereka tidak punya spirit yang sama saat mengerjakan tugasnya, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan topik Why Make Disciples, maka pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita sedang membangun rumah rohani. Dan Yesus Kristus yang menjadi role modelnya. Dan Roh Kuduslah yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan dalam menjalankan proses pembangunan ini. Bukan hikmat dunia. Roh Kuduslah yang mempersatukan hati dan pikiran setiap pelayan Tuhan dalam menjalankan misinya. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan misi kerajaan Allah. Yang ketiga, saudara, hal penting ketiga yang perlu kita sadari dalam proses pembangunan ini adalah material yang digunakan. Saudara, waktu saya beli rumah di Shady Heath, Kathy, realtor Tony, sebagai realtor membaca bahwa rumah ini dibangun oleh Paris Homes Construction. Dia bilang, kalau ini kontraktornya, beli rumahnya. Karena dia selalu pakai standar material yang bagus. Dan tukang-tukang yang mengerjakannya pasti rapi. Ya, saudara, saya kurang ngerti pada saat itu awalnya, tapi Tony sudah punya pengalaman, jadi ya saya percaya, saudara. Saudara, tentu siapapun kalau mau membangun rumah yang baik harus menggunakan material yang baik juga, bukan? Dan dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Dan Paulus mengatakan di ayat 12-15, saudara, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula dengan pembangunan rumah rohani ini. Apakah yang dimaksud Paulus adalah rumah ibadah, gedung gereja? Tentu bukan, saudara.
Paulus menjelaskan di ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Diri kita masing-masing adalah bait Allah yang kudus, tempat rohnya bertahta. Pertanyaannya bagi kita sekalian, saudara, apakah saudara sudah sungguh-sungguh membangun hidup saudara ini menjadi tempat kediaman roh Allah? Ataukah kita membangun kehidupan rohani kita asal-asalan, asal jadi, yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan, modalnya kayak apa? Enggak peduli. Bahannya bagus atau tidak? Enggak urusan. Mau kapan jadinya? Terserah saja. Apakah seperti itu saat saudara mencari atau membangun rumah? Apakah saudara akan pilih rumah yang dibangun dengan rumput dan jerami, ataukah rumah yang dibangun dengan emas dan batu permata? Mana yang saudara pilih? Saudara, kalau saja saudara tahu memilih yang baik, tentu Tuhan menghendaki agar saudara juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk tempat Dia tinggal. Saudara, make disciples adalah soal membangun rumah rohani. Tugas yang paling dekat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara adalah anggota keluarga saudara, pasangan hidup saudara, anak-anak saudara. Tuhan mempercayakan kepada saudara untuk membangun rumah rohani dan diri mereka untuk menjadi bait Allah yang kudus. Dan jangan saudara rusak. Bangun dengan cara yang baik dan dengan material yang baik. Karena suatu hari kelak pekerjaan saudara akan diuji. Dan Paulus tentu sudah berusaha dengan sepenuh hati meletakkan dasar iman yang kokoh, disertai dengan pengajaran yang sehat, agar jemaat Korintus bisa dibangun dan masing-masing anggotanya menjadi rumah rohani yang baik. Namun tetap saudara, bahwa masing-masing orang bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depannya. Tiap-tiap orang harus membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi, tidak dapat mengandalkan diri pada orang lain. Selain dia sendiri harus membangun relasi dengan Tuhan dan terus membuka diri agar Roh Kudus berkarya. Poin yang ketiga, saudara, pemuridan ini penting karena setiap orang percaya dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia. Kalau kita mau pakai ilustrasi yang sama seperti di atas, saudara, maka saya mau mengajak saudara untuk memikirkan tentang area di mana saudara tinggal. Ya, area di mana saudara tinggal, saudara. Ketika saya memilih rumah, bukan hanya melihat soal kontraktor yang membangun tentu, tetapi juga mencari tahu apakah area ini rawan banjir atau enggak. Bagaimana kualitas pendidikan dari sekolah yang ada di lingkungan itu? Fasilitas apa yang tersedia? Bagaimana tingkat kriminal tercatat di wilayah itu? Lingkungannya bersih dan sehat atau tidak dan sebagainya. Nah, saudara, semua data-data ini menjadi semacam advertising yang bisa menarik orang-orang untuk membeli rumah atau tinggal di daerah tersebut, bukan? Demikian pula pemuridan ini penting. Karena sebagai orang percaya kita ini sedang dibangun dan diajarkan untuk memiliki cara hidup seperti Kristus. Pertumbuhan jemaat mula-mula begitu dahsyat, saudara,
Tentu karena karya Roh Kudus, tetapi Kisah Rasul 2 ayat 47 juga mencatat demikian. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pemuridan itu adalah suatu proses di mana kita dibentuk menjadi model yang sesuai dengan gambaran ideal yang Tuhan rancangkan bagi kita sebagai komunitas. Dan ini penting karena melaluinya kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pemuridan untuk menjadi saksi. Jadi poinnya adalah saksi Kristus. Yang pertama, saudara, tiap orang percaya harus semakin berakar pada kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi landasan dalam membangun hidup, serta menjadi panduan dalam bertindak, berkata-kata, dan mempertimbangkan suatu keputusan. Karena itu Paulus menegaskan di ayat 18-20, saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dengan kata lain, saudara, bahwa di dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan orang percaya, maka landasan pembangunan rumah rohani ini bukanlah hikmat dunia, melainkan firman Tuhan. Itulah yang selalu menjadi landasannya. Karena itu sangat penting, saudara, bagi kita sekalian untuk selalu sama-sama belajar memahami firman Tuhan, sehingga saudara, hati dan pikiran kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Yang kedua, saudara, adalah hidup saling mengasihi. Sebagai murid-murid Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara, hidup saling mengasihi adalah ciri utama sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, langkah pertama yang sangat penting dalam proses make disciples adalah menanamkan pola hidup untuk saling mengasihi seorang dengan yang lain. Ini akan menjadi suatu kesaksian yang baik pada dunia, semacam advertising. Seperti Jemaat Mula-Mula disukai semua orang. Saudara, kasih adalah karakter utama dari Bapa Surgawi. 1 Yohanes 4 ayat 16 menyatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi saudara, tanamkanlah dan tumbuhkanlah kasih dalam hidup saudara. Yang kemudian terpancar kasih itu melalui kata-kata dan perbuatan saudara. Tulus, tidak manipulatif. Orang yang suka memanfaatkan kelemahan dan kebaikan orang, mereka cenderung akan menjadi seorang yang manipulatif. Awalnya ia senang karena memperoleh apa yang diinginkan, tetapi sesungguhnya ia sedang menciptakan bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Karena tak satu pun orang yang suka dikelabui atau dimanfaatkan orang, sehingga merasa terpojok untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak selaras dengan isi hatinya. Nah saudara, inilah hal penting yang ketiga.
Karena kasih itu merupakan karakter utama dari Bapa Surgawi, maka sebagai orang-orang percaya, maka kita pun harus dibangun untuk memiliki karakter Kristus. Agar dunia melihat bahwa memang kita adalah murid-murid Kristus. Tapi sekali lagi saudara, di sini dibutuhkan ketulusan hati untuk dibentuk mulai dari perubahan worldview kita, perubahan hati kita, perubahan cara berkomunikasi dan cara kita bertindak. Jadi proses transformasi ini harus bergerak inward dan kemudian berdampak pada outward atau pada attitude. Karena itu saudara, kalau hanya outward saja, maka kita akan jatuh pada sikap legalisme seperti khotbah minggu lalu. Jatuh pada sikap munafik. Ini khotbah 2 minggu yang lalu. Yang akhirnya kita hanyalah seperti serigala-serigala berbulu domba. Penampilannya terlihat lembut dan polos, tapi hatinya jahat dan kejam. Saudara, dibangun menjadi murid Kristus, sesungguhnya karya Roh Kudus dialah yang memampukan kita untuk bisa berbuah roh. Pertama-tama yang harus kita miliki adalah kasih. Dan secara sequence akan lahir karakter berikutnya. Sesudah kasih, maka ada sukacita. Sesudah sukacita, ada damai sejahtera. Sesudah damai sejahtera, ada kesabaran. Sesudah kesabaran, ada kemurahan. Sesudah kemurahan, ada kebaikan. Sesudah kebaikan, ada kesetiaan. Sesudah kesetiaan, ada kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Semua ini adalah karakter Kristus yang tidak lain rupa dan gambar Allah. Setelah dikasihi Tuhan, saya tidak akan membahas secara detail mengenai buah roh ini, namun yang jelas, saudara, mesti kita pahami bahwa kita tidak akan dapat berbuah roh tanpa pertolongan Roh Kudus. Tuhan menghendaki kita memancarkan terang Kristus, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Orang-orang yang telah ditebus dari dosa dan menjadi miliknya. Kita telah dimeteraikan di dalam Dia. Karena itu Paulus tegaskan di ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Setelah dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan ringkas terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini, why make disciples? Pemuridan itu penting karena setiap orang percaya seharusnya berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk dapat menjadi rekan sekerja Kristus. Maka menjadi orang percaya saja tidak cukup, ia harus dimuridkan. Yang kedua, saudara, karena setiap orang percaya berproses untuk dibangun menjadi manusia baru oleh Roh Kudus, mereka harus sama-sama memahami tujuan dan gambar yang telah dirancang oleh Bapa Surgawi. Semua harus punya spirit yang sama dalam mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Dan proses pembangunan rumah rohani dengan material yang baik supaya tahan uji. Yang ketiga, saudara, karena setiap orang percaya dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia, maka ia harus semakin berakar pada kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi landasan dalam membangun hidup, serta menjadi panduan dalam bertindak, berkata-kata, dan mempertimbangkan suatu keputusan. Hidup saling mengasihi sebagai murid-murid Kristus, dibangun menurut karakter Kristus yang tidak lain adalah buah roh. The fruit of the Spirit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasi hari ini, saya mau ajak saudara untuk kembali merenungkan diri kita sebagai orang percaya, saudara. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyediakan diri untuk dibangun menjadi murid Kristus yang sejati, saudara?
Saudara, Tuhan Yesus telah menebus hutang dosa kita dengan nyawanya sendiri, agar kita mengalami transformasi dan menjadikan setiap diri kita sebagai bait Allah yang kudus. Saudara, mari kita masing-masing berkomitmen di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Kalau sampai saat ini aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, jadikanlah diriku ini rumah doa-Mu. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus, memancarkan kasih Allah, dan membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarku. Sementara saudara bersaat teduh, di dalam doa pribadi saudara, saya mau ajak singer dan juga musician. Kita akan